Siapa yang lebih siap perang besar? Cina atau Israel? Di tengah memanasnya konflik Iran dan Israel, dunia tak bisa mengalihkan pandangan dari dua kekuatan militer yang berdiri di ujung skenario global. Tentara Cina yang disebut-sebut sebagai raksasa tidur, dan tentara Israel yang sudah terbiasa hidup di tengah kepungan musuh sejak negara itu berdiri. Mari kita bayangkan, di satu sisi ada tentara pembebasan rakyat Cina dengan lebih dari 2 juta personel aktif, armada laut yang tumbuh cepat, kekuatan rudal hipersonik, dan anggaran militer terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di sisi lain, ada pasukan pertahanan Israel, lebih kecil secara jumlah, tapi luar biasa dalam hal teknologi, strategi, dan pengalaman tempur. Apalagi mereka punya sistem pertahanan udara Iron Dome yang sudah terkenal bisa mematahkan hujan roket. Saat Iran dibombardir, Cina tidak langsung terlibat. Tapi kabar dukungan senjata dan aliansi strategis diam-diam membuat peta kekuatan jadi tak terduga. Israel, walau didukung penuh oleh AS, tetap harus memperhitungkan kekuatan timur yang terus mengintai. Cina punya kekuatan darat dan laut besar, tapi belum teruji dalam konflik skala besar modern, sementara Israel telah terbukti menang dalam beberapa perang kilat di Timur Tengah. Namun, jangan lupakan perbedaan fokus. Israel bertarung untuk bertahan hidup di kawasan kecil yang padat konflik, sedangkan Cina memproyeksikan kekuatan untuk pengaruh global jangka panjang. Jadi, kalau terjadi perang terbuka, bukan hanya antara Iran dan Israel, tapi melibatkan negara-negara besar seperti Cina, maka kita bicara soal benturan taktik, filosofi militer, dan kepentingan geopolitik yang tak bisa dibandingkan hanya dengan jumlah tank atau rudal. Cerita ini belum berakhir, tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara. Jika raksasa Asia bangun, apakah Israel bisa bertahan dalam badai berikutnya? Dan kalau kita menelisik lebih dalam, bukan cuma soal kekuatan militer yang jadi penentu, tapi juga soal siapa berdiri di belakang siapa. Israel punya jaringan intelijen yang luar biasa canggih seperti Mossad, plus kemitraan erat dengan Amerika Serikat yang sanggup mengerahkan kekuatan global dalam hitungan jam. Sementara Cina, meski jarang terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, punya pengaruh besar melalui jalur diplomatik, ekonomi, dan alutsista. Dalam konflik Iran-Israel yang terus memanas, Cina mulai tampak memberi isyarat bahwa mereka tidak bisa tinggal diam jika sekutunya terus ditekan. Di balik layar, ada laporan yang menyebutkan bahwa ribuan rudal, drone, dan teknologi pengawasan canggih buatan Cina telah masuk ke tangan Iran, bukan dengan deklarasi terbuka, tapi lewat jalur gelap yang sulit dideteksi. Ini artinya, meski Cina tidak kirim tentara ke medan perang, kekuatan mereka sudah mulai terasa di setiap ledakan yang mengguncang Tel Aviv atau pangkalan militer Amerika di Irak dan Qatar. Dan kalau perang ini terus melebar, bukan tak mungkin skenario besar terbuka. Blok Barat dengan AS, Israel, dan sekutunya, berhadapan dengan kekuatan timur yang dipimpin Cina dan Rusia, dengan Iran sebagai ujung tombak di garis depan. Di tengah pusaran itu, kita sebagai penonton dunia cuma bisa bertanya, perang ini akan berhenti sebagai konflik regional, atau berkembang jadi konflik global yang mengubah sejarah? Satu hal yang pasti, saat dua kekuatan militer raksasa seperti Cina dan Israel mulai menyiapkan pion-pionnya, dunia tak bisa lagi berharap semua akan tetap tenang. Sebab sejarah menunjukkan, api besar selalu dimulai dari percikan kecil, dan percikan itu kini sudah menyala di Timur Tengah.